Halo semua, selamat hari Minggu, tanggal 21 April 2019, masih weekend. Kita lihat hari ini, bulan berada di Scorpio, masih di Scorpio. Masih seperti kemarin, perasaan kita menjadi intens. Dan bacaan kemarin itu menunjukkan bahwasanya intensitas itu kita tujukan ke diri sendiri. Ya, yang kita penuhi adalah kebutuhan diri sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang memenuhi kebutuhan emosional kita? Ada orang lain. Tetapi jika mereka tidak mampu, maka itu adalah tugas kita, tanggung jawab kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan tanggung jawab orang lain, karena orang lain juga punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, tidak mungkin kita meminta tanggung jawab orang lain untuk kepentingan kita dengan harga mereka mengorbankan diri sendiri. It's just not possible. Kalaupun itu terjadi, itu tidak akan berlangsung lama karena orang tersebut pasti akan meminta haknya untuk mendapatkan perhatiannya kepada diri dia sendiri, sama seperti kita terhadap diri kita sendiri. Ya, hari ini kita lihat bahwasanya garis merah antara Saturnus dengan North Node itu semakin jelas, nempel 21 derajat dengan 20 derajat. Sehingga yang terjadi di sini adalah kulminasi bahwa kita paham dengan semua keterbatasan kita harus melepaskan sesuatu untuk menuju hal lain yang menjadi arah dari hidup kita. North Node itu dharma kita, South Node itu karma kita. Karma berarti sudah kita lakukan di masa lalu dan sekarang kita sudah menerima rapotnya. Kita sudah tahu hasilnya, iya, Anda melakukan hal yang baik, kamu mendapat hadiah, atau dulu kamu tidak terlalu baik sehingga hasilnya begini, atau kebalikannya. Hey, kemarin dia berbaik hati padamu sehingga sekarang kamu menerima hasilnya dan kamu juga perlu membayar kembali kepada dia. Begitu. Jadi itu hari ini adalah pembagian rapot. Sehingga kita bisa lihat ke depannya apa yang harus dilakukan. Nah, kalau secara umum tanpa melihat rumah keberapa kita, Capricorn itu, jadi secara umum energinya adalah energi sosial, energi struktural. Dan ini yang menjadi dharma kita atau sesuatu yang akan kita lakukan ke depan adalah energi dari Cancer. Melindungi core kita yang paling dalam. Membiarkan core kita yang paling dalam itu tumbuh, subur, sehingga kita mampu healing dan nurture, memelihara self kita yang paling sensitif, yang paling rentan. Itu Cancer. Energi Cancer memang tidak mudah, dan itulah sebabnya banyak masalah yang muncul akhir-akhir ini supaya energi Cancer yang rentan di dalam diri kita itu bisa muncul, supaya dia keluar. Kalau kita selalu dalam merasa kondisi yang positif dan bahagia, energi yang rentan itu, yang terpendam, yang tertekan tidak akan bisa muncul. Jadi masalah-masalah yang datang itu ditumpuk supaya kita paham itu adalah core kita dan itu adalah sesuatu yang kita harus pelihara, karena hanya dengan membuatnya menjadi kuat, kita kemudian nanti bisa lari ke depan dengan sangat cepat. Kalau kita masih membawa luka di dalam, kita tidak akan mampu tahan untuk menghadapi ujian berikutnya yang lebih berat. Ya, dan ini kita lihat pada saat ini, ya, selain energi tadi yang
peaking yang pas berada di puncaknya, 21 derajat dan 20 derajat ini, bulan itu sextile. Bulan itu secara sadar mencoba memahami apa yang terjadi di masa lalu sehingga dia bisa menerima masa depan. Jadi trine itu menerima, lebih pasif, tetapi sextile itu adalah upaya supaya memahami lebih dalam. Kira-kira seperti itu. Kita lihat apakah ada tambahan kemudian ini. Saya pikir tidak perlu ditambah detailnya, kita langsung saja ke tarot apa yang kita bisa ambil untuk tanggal 21 April 2019. Situasinya adalah star kebalik. Tantangannya adalah untuk bergerak terlalu cepat. Tapi sarannya adalah tidak terlalu memikirkan terlalu dalam, tidak memikirkan terlalu dalam. Hasilnya sama dengan kemarin, adalah mampu mengekspresikan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi dengan cara yang berbeda. Ya, jadi situasinya adalah saat ini, barangkali juga karena hari Minggu dan kita ingin untuk istirahat dulu, dan yang namanya emosi juga kadang-kadang perlu istirahat. Ya, adalah kita mengharapkan sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Kita terlihat pesimistik, tidak seperti yang lalu, dan kita mencoba mengobati hati kita yang luka, tapi dengan cara menyerang orang lain misalnya, unethical, tidak etis. Jadi ini juga barangkali situasi hari ini adalah peringatan untuk kita supaya kita tidak mengambil langkah seperti itu. Pesimis dan mencoba melukai orang lain untuk menyembuhkan diri kita. Saya tidak tahu apakah itu pernah berhasil, tapi yang jelas itu banyak dilakukan oleh orang. Ya. Tantangannya adalah kita sebenarnya punya momentum itu. Kita bisa melakukan hal tersebut, kita bisa menyakiti orang lain. Cuman itu adalah tantangan. Apakah kita mau itu yang lakukan? Apakah kita memang ingin menyakiti orang lain hanya untuk kita merasa puas? Dan padahal setelah menyakiti, apakah kita benar-benar puas? Hanya kita pikir kita akan puas. Tetapi belum tentu setelah kita benar-benar menyakiti, kita benar-benar puas. Ya, ini adalah advice-nya adalah lebih baik kita diam dulu. Diam aja. Kalau kita lagi posisi terluka, diam. Jangan nyakitin orang lain, jangan nyakitin diri sendiri, walaupun saat ini agak susah untuk tidak menyakiti diri sendiri, tapi lebih baik diam. Supaya ketika semuanya sudah jelas, ya, jelas nih logika, yang keluar adalah logika, bukan perasaan lagi, kita mampu mengekspresikan apa yang sebenarnya kita pikirkan, kita rasakan. Oke, kita lanjut ke Lenormand untuk menambah pemahaman kita. Oke, saya ternyata pencet untuk shuffle. Oke, kita tunggu sampai selesai. Kita tarik. Ya, semua adalah pilihan kita, sama kayak tadi. Two of Swords. Apakah kita memilih untuk mengambil atau tidak perilaku tadi, perilaku menyakiti orang lain, mengambil sesuatu dari orang lain, mengambil kebahagiaan orang lain? Ataukah kita ingin membebani orang lain dengan masalah kita? Itu adalah pilihan kita. Yang jelas, kalau kita lebih matang, kita tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu setiap tindakan kita itu ada pengaruhnya ke depan, nanti ada rapotnya. Ya. Iya. Jadi yang diingatkan untuk hari ini adalah boundaries. Udah, diam aja. Kasih batas tindakan apa yang akan kita lakukan dengan keputusan kita. You are at peace with yourself. Ya, berdamailah dengan diri, berdamailah dengan kondisi
bahwasanya memang situasi pahit ini memang harus dilalui. Berdamailah dengan orang lain yang kamu pikir adalah sumber dari rasa sakitmu. Tapi yang penting dengan berdamai dengan diri sendiri, itu membuat dirimu pun merasa lebih tentram, lebih berdamai, lebih nyaman, daripada kita mengemukakan rasa sakit yang kita sudah tahu jawabannya. Kan kita sudah lewati minggu ini dengan susah payah. Kita udah tahu jawabannya. Mau kita ulang lagi juga bisa. Kita teriak-teriak lagi, kita marah-marah lagi bisa. Tapi kita juga bisa memilih. Make peace with ourselves. Ya, apa yang kita bisa ambil untuk magic rules. Kita lihat magic rules. Magic does exist. You just need to believe. The joy of having faith in something that is not visible is just amazing. You cannot touch or see it, but you just know it exists. Even if it is just in your imagination, it can be invisible bond of friendship or a pretend character in story. Once you know where to find it, the more you see the sense magic around you. Ya, diam, make peace, dan sesuatu yang ajaib akan terjadi. Yang dibutuhkan hanyalah dirimu percaya dan bahwasanya ada happiness, ada joy, ada keriangan ketika kita punya keyakinan terhadap sesuatu yang tampaknya tidak terlihat sekarang. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kalau kita menyerahkan semua ke atas dan semua keajaiban akan datang ke kita karena kita berdiam diri. Dengan berdiam kita mampu melihat keajaiban tersebut. Kalau kita sibuk marah-marah, kita sibuk menyalahkan, apakah kita akan punya kesempatan untuk melihat aliran dari keajaiban tersebut? Sepertinya tidak ya. Oke. Magic rules. Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.